Attention. We are now at DEFCON 1. Security lockdown. Russian nukes in space. The country recently tested a nuclear-capable hypersonic missile. Hypersonic missiles and aircraft could be the future of warfare. Mereka punya ribuan bom nuklir, tapi mereka melarang negara lain punya satu pun. Mereka bicara perdamaian, tapi menyimpan kekuatan penghancur dunia. Inilah paradoks besar abad modern. Kenapa negara-negara adidaya boleh memiliki senjata nuklir, tapi negara lain langsung dianggap ancaman jika mencoba memilikinya? Apakah ini murni demi stabilitas global, atau justru standar ganda demi menjaga monopoli kekuasaan? Di balik diplomasi dan pidato di PBB, tersembunyi peta kekuatan dan ketakutan yang sangat dalam. Hari ini, kita akan bongkar semuanya, hanya di update militer. Apa itu senjata nuklir dan mengapa ditakuti? Senjata nuklir bukan sekadar senjata, ia adalah simbol dominasi dan ketakutan. Dalam sekali detik, satu hulu ledak bisa menguapkan kota besar, meluluh lantakan peradaban, dan meninggalkan bekas radiasi selama puluhan tahun. Dan yang lebih menakutkan, efek psikologisnya jauh lebih kuat dari ledakan itu sendiri. Setiap negara tahu bahwa memiliki senjata ini bukan hanya soal bertahan, tapi soal membuat lawan berpikir 1000 kali sebelum menyerang. Sejak bom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia masuk ke era baru. Era di mana kekuatan ditentukan oleh siapa yang punya nuklir, bukan siapa yang benar. Senjata nuklir menciptakan keseimbangan ketakutan, mutual assured destruction. Tidak ada pemenang dalam perang nuklir, tapi justru itulah alasan kenapa perang besar tidak lagi pecah di antara negara pemiliknya. Inilah ironi senjata pemusnah massal. Ia menciptakan kengerian, tapi juga mencegah kehancuran total selama hanya segelintir yang memilikinya. Siapa yang boleh dan tidak boleh punya nuklir? Secara resmi, hanya 5 negara yang diizinkan memiliki senjata nuklir berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Kelima negara ini dianggap sebagai legitimated nuclear powers karena mereka memilikinya sebelum NPT diberlakukan pada 1970. Namun faktanya, realita jauh lebih kompleks. India dan Pakistan memiliki senjata nuklir meski tidak ikut NPT. Korea Utara bahkan secara terang-terangan keluar dari traktat dan mengembangkan arsenal nuklirnya sendiri. Lalu ada Israel, tidak pernah mengakui, tidak pernah dites secara terbuka, tapi diyakini punya lebih dari 80 hulu ledak aktif. Sementara itu, negara seperti Iran yang belum memiliki senjata nuklir justru ditekan habis-habisan. Program nuklirnya diawasi, dijatuhi sanksi, bahkan menjadi alasan intervensi politik dan militer. Pertanyaannya sederhana namun sangat dalam. Kenapa ada negara yang diperbolehkan memiliki nuklir, sementara yang lain bahkan tidak boleh berpikir untuk memilikinya? Inilah yang oleh banyak analis disebut sebagai bentuk nyata nuklear apartheid. Tatanan dunia yang dibuat agar kekuatan tetap berada di tangan segelintir elit global. Kepentingan strategis dan ketakutan negara adidaya. Kenapa negara-negara adidaya begitu keras melarang negara lain memiliki senjata nuklir? Jawabannya tidak selalu tentang perdamaian, tapi tentang kekuasaan dan kendali. Selama hanya segelintir negara yang punya senjata nuklir, mereka bisa mengatur ritme dunia. Mereka bisa menentukan siapa yang berhak menyerang, siapa yang boleh membela diri, dan siapa yang hanya boleh diam. Tapi jika semakin banyak negara memiliki senjata yang sama, maka ancaman itu kehilangan efek gentarnya. Monopoli tekanan politik pun runtuh. Sanksi ekonomi, embargo, bahkan intervensi militer, semua akan kehilangan kekuatannya jika lawan bisa membalas dengan senjata nuklir. Inilah yang sebenarnya ditakutkan oleh negara-negara besar. Kehilangan superioritas,
kehilangan hak veto de facto dalam urusan global. Karena ketika setiap negara punya kemampuan serangan pamungkas, maka tidak ada lagi yang benar-benar berkuasa. Senjata nuklir bukan hanya alat pertahanan, tapi kartu tawar utama dalam permainan kekuasaan global. Dan negara adidaya tahu, jika semakin banyak yang punya kartu itu, maka meja permainan tidak lagi bisa mereka kendalikan. Standar ganda dalam sejarah modern. Retorika yang mereka pakai selalu sama, demi perdamaian dunia. Tapi jika kita telusuri sejarah, narasi itu seringkali dijadikan pembenaran untuk melindungi kepentingan politik dan ekonomi. Lihat Irak tahun 2003. Amerika Serikat menyerbu dengan alasan bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Bukti tidak pernah ditemukan, tapi Irak tetap hancur dan jutaan rakyat sipil menjadi korban. Kemudian Libya, ketika Muammar Gaddafi bersedia menyerahkan program nuklirnya secara sukarela, apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, ia diserang, rezimnya digulingkan, dan negara itu terjerumus ke dalam kekacauan. Bandingkan dengan Korea Utara, meski dikecam, mereka tetap mempertahankan senjata nuklirnya. Dan lihat bagaimana negara-negara besar bersikap, lebih hati-hati, lebih diplomatis, bahkan membuka ruang negosiasi. Apa pelajaran dari semua ini? Di dunia yang dikendalikan kekuatan, negara yang menyerah akan disingkirkan, tapi negara yang punya senjata pamungkas justru dihormati. Ironis? Ya, tapi inilah kenyataan pahit politik internasional. Standar ganda ini bukan ilusi. Ia nyata dan telah menentukan nasib banyak negara. Di mana posisi Indonesia? Indonesia bukan negara pemilik senjata nuklir, dan hingga hari ini kita tetap teguh memegang prinsip non-nuklir dan bebas aktif. Tapi jangan salah, bukan berarti kita lemah, dan bukan berarti kita tidak bersiap. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi Indonesia terlalu strategis untuk diabaikan. Itulah sebabnya TNI terus memperkuat kemampuan pertahanan konvensional, dari sistem rudal Hanut jarak menengah, drone tempur, kapal selam, hingga jet tempur hasil modernisasi. Kekuatan Indonesia bukan pada bom nuklir, tapi pada komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global. Namun di tengah dunia yang kian tidak pasti, kita tak boleh lengah. Teknologi rudal, pertahanan siber, dan kekuatan deteren non-nuklir harus terus dikembangkan, karena hari ini siapapun yang tidak siap akan dilindas oleh permainan kekuatan besar. Dan Indonesia harus berdiri, bukan sebagai penonton, tapi sebagai penentu arah kawasan. Dunia hari ini dibangun di atas paradoks. Negara yang bicara perdamaian memiliki senjata yang bisa mengakhiri umat manusia. Negara yang menyerukan keadilan menjatuhkan sanksi hanya kepada yang lemah, sambil terus memperkuat arsenal mereka sendiri. Inilah wajah nyata tatanan global. Keadilan bersyarat hukum internasional yang selektif dan kekuasaan yang dijaga melalui ketakutan. Selama senjata nuklir hanya dimonopoli oleh segelintir negara, maka perdamaian bukanlah kesepakatan, tapi ancaman yang ditunda. Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang punya nuklir, tapi siapa yang berhak bicara dan siapa yang hanya boleh diam. Dan di tengah realita ini, Indonesia harus bersikap kuat dalam prinsip, tegas dalam posisi, dan cerdas dalam strategi. Karena dunia ini tidak adil bagi yang pasif. Hanya bangsa yang siap yang akan disegani.